Sejahtera, bahagia, merata. Persekatan gratis, pendidikan negeri swasta gratis. Tak patok target, paslon Suyadinata dipastikan menang di Pilkada Badung 2024. Usai proses pendaftaran di KPU Kabupaten Badung, Kamis 29 Agustus 2024, memberikan keterangan pers kepada puluhan wartawan yang sudah menunggunya sejak siang hari. Saat itu, bakal calon Bupati Suesa didampingi bakal calon Wakil Bupati Putu Alit Yandinata dan Ketua Tim Pemenangan Anak Agung Bagus Trichandra Arka. Anggota DPRD Badung dari fraksi Golkar seperti Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Nyoman Karyana, Ketua DPC Partai Gerindra Wayan Diesel Astawa dan perwakilan pengurus partai pengusung lainnya. Saat itu Wayan Suyesa menyatakan apresiasinya karena proses pendaftaran berjalan lancar dan KPU menyatakan hasilnya lengkap. Suyesa pun menyatakan siap mengikuti tahapan berikutnya seperti pemeriksaan kesehatan sampai penetapan pasangan bakal calon. Dia pun menyatakan komitmen untuk menjaga Badung ini tetap tenteram dan memberikan pembelajaran proses demokrasi untuk memilih figur-figur cerdas sesuai hati nurani. Pada hari yang tentunya sangat kami apresiasi adalah tanggal 29 Agustus 2024 ini. Ya, tentunya kami mendaftarkan diri selaku pasangan bakal calon Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung di tahun 2024 ini. Nah, kiranya setelah pendaftaran ini, maksudnya kami tadi sudah dicek semua baik secara data administratif, baik data pribadi maupun perlengkapan pasangan calon yang kami didukung oleh partai politik peserta pemilu. Nah, semua hasilnya tentunya lengkap semua. Itu yang kita perlu apresiasi dari segala data apapun yang sudah ditentukan secara administratif. Sudah lengkap dinyatakan oleh KPU dan disaksikan oleh kita semua. Nah, tentunya setelah pendaftaran ini segala proses kami akan tunggu melalui penyelenggara pemilu adalah KPU. Dalam hal ini ada pemeriksaan kesehatan dan tentunya nanti sampai ke penetapan pasangan bakal calon. Dan tentunya tetap komitmen dari kami adalah menjaga bagaimana Badung yang tentram, terhati ini di saat hajatan pesta demokrasi ini bisa memberikan suatu proses pembelajaran demokrasi yang betul-betul sesuai dengan nyanyian dari apa yang sudah disampaikan nyanyian dari KPU itu. Artinya mari kita memilih figur ataupun memilih yang cerdas sesuai dengan hati nurani. Ditanya mengenai target kemenangan, Suyesa menyatakan pada intinya sesuai aturan perundang-undangan 50% plus 1 itu menang. Dalam perhelatan head-to-head, pihaknya berkoalisi dengan partai politik dan terakhir berkoalisi dengan Krama Badung. Dia pun mengaku tidak menetapkan target, namun yang pasti pasangan Suyadinata menang. Yang jelas pada intinya sesuai aturan perundang-undangan 50% plus 1 itu menang. Nah, intinya kami berproses head-to-head ini, kami berkoalisi dengan partai politik dan terakhir berkoalisi dengan lapisan masyarakat Krama Badung untuk bisa memberikan suatu proses kemenangan. Kalau target persentase itu kami tidak lakukan, bukan berarti tidak optimis, tapi yang optimis kami sudah sampaikan tadi, pasangan Suyadinata itu menang. Soal strategi yang akan dilakukan untuk menarik simpati masyarakat untuk memilih paslon Suyadinata ini, Suyesa menyatakan Badung adalah mutiaranya Bali. Pendapatan asli daerah Badung berasal dari sektor pariwisata. Karena itu mutiara ini harus dijaga karena PAD Badung mencapai 8,5 triliun sementara APBD-nya mencapai 10,4 triliun. Dengan anggaran yang begitu besar, pihaknya membuat program sesuai kebutuhan masyarakat Badung dan dia pastikan menjadikan masyarakat Badung sejahtera, bahagia, dan merata. Yang jelas, Badung ini pertama kita sadari yang sudah sampaikan adalah mutiaranya Bali. Apa itu mutiaranya Bali? Pendapatan asli daerah Badung yang tentunya berdampak kepada Bali secara umum adalah sektor pariwisata. Nah, ini mutiara ini harus dijaga dan kenyataan sudah PAD Badung
hampir ya PAD-nya 8,5 triliun sampai 9 triliun. Lalu APBD-nya ditarget 10 triliun 448 miliar di 2025. Apa yang tidak bisa kita perbuat kepada masyarakat Badung? Ya ini adalah APBD Badung. Harus diberikan sesuai dengan visi kami, menjadikan masyarakat Badung sejahtera, bahagia, dan merata. Itu konsep kami. Soal program, Suyasa menyatakan akan menyempurnakan program-program yang belum sempurna. Dia memastikan bansos hibah bukan merupakan inovasi. Itu adalah kewajiban pemerintah siapapun yang menjabat dan menjadi bagian dari tanggung jawab moral. Sementara untuk Suyadinata dipastikan akan membuat program inovasi yang dibutuhkan masyarakat. Kami garis bawahi bansos hibah itu bukan merupakan inovasi. Itu adalah kewajiban pemerintah siapapun yang menjabat sebagai kepala daerah. Itu bagian dari tanggung jawab moral sesuai dengan harapan masyarakat. Karena bagaimanapun itu didasari atas secara undang-undang juga ada Musrenbangdes desa, Musrenbangdes kecamatan dan kabupaten. Di sana memang masyarakat mengharapkan hal-hal segala sesuatu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, Bali ini merupakan daerah pariwisata dan Badung khususnya 87% pendapatannya dari sektor pariwisata yang bersumber dari seni dan budaya. Khusus di Badung ada banjar adat yang berfungsi untuk menyelenggarakan Pitra Yadnya bersama atau Manusa Yadnya. Dengan APBD yang lebih besar, pihaknya akan memberikan reward kepada Krama Badung dengan 1 miliar per banjar adat setahun. Ini bukan untuk memanjakan tetapi mengapresiasi masyarakat secara menyeluruh dan merata dalam melakukan suatu yadnya dengan dasar ketulusan. Bali merupakan secara umum adalah daerah pariwisata dan Badung khususnya yang mendapatkan kuenya Bali itu. Hampir 87% pendapatan asli daerah dari pariwisata. Maka seyogyanya apa yang harus kita hargai? Karena pariwisata Bali secara umum dan Badung khususnya dasarnya adalah menghormati adat, seni, dan budaya. Nah, tentunya siapa yang harus menghargai, memberikan apresiasi kepada masyarakat di saat mereka, mohon maaf, melaksanakan yadnya, baik manusianya, fitrayatnya, dewayatnya. Melalui apa? Ada, kalau di Bali itu ada, khusus di Badung, ada banyak adat. Terlepas dari ada banyak dinas, itu secara normatif dari nasional. Adat ini apa? Apalah yang dilakukan mayoritas di banyak adat? Semua dasarnya di banyak kesepakatan mereka. Ada fitrayatnya bersama, ada manusiatnya bersama, dewayatnya, yang lain-lain lah. Nah, disinilah peran pemerintah dengan APBD yang begitu besar memberikan reward kepada Krama masyarakat Badung dengan program 1 miliar per banyak adat setahun. Ya itu yang terpenting, itu yang terpenting. Nah, bukan berarti kita memanjakan, tidak. Kita ingin mengapresiasi masyarakat kita secara menyeluruh dan merata kepada mereka di dalam melakukan suatu yadnya dengan dasar tulus ikhlas. Saat dikatakan Suyasa terkesan memperoleh jodoh mendadak dengan Putu Alit Yandinata setelah mundurnya Wayan Diesel Astawa dari paket Wasudewa, Wayan Suyasa menyatakan kehadiran Pak Alit Yandinata sangat baik dan tulus. Pak Alit calon kuat wakil bupati sebelumnya, tetapi tak mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan pemikiran-pemikiran cemerlangnya. Maka Alit Yandinata memberi sinyal mendampinginya sebagai wakil bupati. Soal chemistry sudah ada sejak dulu. Beliau adalah sahabat dan saudara terdekat kami sebagai wakil rakyat. Jika dipilih masyarakat, kami akan selalu searah dan seirama, tidak ada matahari di Badung. Kita adalah matahari bintang yang selalu cemerlang disesuaikan dengan keadaan, tegasnya. Alit Yandinata ini dengan hati yang tulus dan karena bagaimanapun beliau itu adalah salah satu memang calon kuat wakil bupati di teman kami sebelumnya. Tapi mungkin karena ada satu pasangan calon, beliau artinya tidak mendapatkan. Seyogyanya beliau punya pemikiran-pemikiran yang cemerlang dan baik, harus memang diimplementasikan di pemerintah eksekutif. Karena sekali lagi ekspresio kekuasaan dalam konteks pemerintahan daerah ada di eksekutif. Sekali lagi itu karenanya. Maka beliau berpikir dan tentu secara jernih. Beliau memberikan sinyal untuk bergabung, mau menemani saya
selaku calon wakil bupati, itu yang saya apresiasi. Bahkan beliau mau mundur karena aturan sebagai wakil rakyat keempat kalinya. Nah, intinya keseriusan beliau sangat serius. Kalau chemistry, kami sangat chemistry dari dulu. Beliau adalah sahabat dan saudara terdekat kami di wakil rakyat. Yang kira kekurangan saya, beliau banyak punya kelebihan yang kira akan mampu untuk bisa berikan yang terbaik bagi masyarakat Badung. Nah, kiranya karena kita sadari setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang akan selalu boleh buktikan. Dari kantor KPU Badung, reporter Nyoman Samawa bersama juru kamera Komang Yoga Wisnala melaporkan.